Engkau teramat baik, sungguh amat baik. Dan kami mengakui bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami telah datang dengan segala pergumulan yang ada pada kami pribadi lepas pribadi. Kami sudah memberikan pujian penyembahan kami. Kami pun telah mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tahirkanlah kami, dan sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami, dan biarlah itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 41 ayat yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Hanya 4 ayat saja, dan ini berkisah tentang kisah sukses, puncak dari kesuksesannya Yusuf. Kita akan baca secara beresponsoria. Saya akan memulainya dari ayat yang 41. Bapak Ibu melanjutkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikopnya Yusuf di Mesir sebagai penguasa, ayat yang ke-41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun mengeluarkan cincin lainnya dari jarinya dan meletakkannya pada jari Yusuf. Pakaiannya kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan diberikannya kalung emas. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tidak setahu seorang pun tidak boleh berkata." Bapak Ibu, 4 ayat ini berbicara tentang puncak kesuksesan dari Yusuf. Seandainya kita tidak tahu kisah sebelumnya, tidak tahu latar belakang dari Yusuf, maka kita akan menilai 4 ayat ini hebat. Yusuf bukan orang Mesir bisa menjadi penguasa di Mesir. Bukan orang Mesir nih. Tetapi kita sama-sama tahu kisahnya. Kehidupannya berbelit-belit. Meskipun dia seorang anak kesayangan ayahnya. Sama seperti labirin. Masalah hidup Yusuf pun seperti di dalam labirin. Dia berjalan berputar-putar, talingkar. Sepertinya seolah-olah, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Sama seperti yang dilakukan oleh persembahan lagu dari adik kita tadi, kita butuh pertolongan Tuhan. Bapak Ibu punya labirin masalah, masing-masing punya masalah, punya pergumulan. Untuk menjadi pemenang, tentunya kita harus memiliki hikmat dari Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami situasi seperti Yusuf dalam sisi yang berbeda. Situasi yang sangat-sangat sulit, berada dalam titik terendah. Kemanapun Bapak Ibu melangkah, jalannya buntu. Mau ke timur sana, ketemu jalan buntu lagi. Mau balik ke barat, jalannya buntu lagi. Mau ke selatan, mau ke utara, tetap ketemu jalan buntu. Minta tolong kepada saudara terdekat.
Malah saudara terdekat kita yang membuang kita, menjerumuskan kita, memasukkan kita ke dalam sumur. Minta tolong lagi kepada saudara kita yang terdekat, seolah-olah dia angkat kita dari sumur. Ternyata dia jual kita ke orang. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Dan saya yakin bukan hanya saya atau Bapak Ibu yang pernah berada dalam titik terendah ini. Kita semuanya pernah. Hanya satu pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau jadi pecundang atau mau jadi pemenang dalam kehidupan ini? Yusuf itu masalahnya rumit. Sudah dijual, jatuh ke tangan orang Mesir, dijadikan budak, dia masih setia berjalan dengan Tuhan. Ketemu dengan majikan yang super genit pun, dia tidak tergoda. Karena dia tidak mau tergoda, dia malah difitnah. Sampai di sini kita paham betapa sulitnya hidupnya. Dipindah masuk penjara. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu rasakan yang membuat Bapak Ibu sampai berada di titik terendah. Tetapi saya yakin melihat ekspresi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu telah berhasil melewati titik terendah yang pernah Bapak Ibu alami. Amin. Jadi hidup Yusuf itu tidak pernah enak. Dia ada masalah terus. Tetapi inilah membuktikan ketika dia di dalam penjara, dia berteman dengan orang-orang di dalam penjara. Orang yang ditolongnya di penjara melupakannya. Tapi dia tetap bersabar. Seandainya zaman sekarang, kalau pakai bahasa zaman sekarang, Yusuf itu kalau jadi penguasa di Mesir, dia harus S1 lah, S2, S3, S4 sampai S teler, baru dia bisa jadi penguasa di sana. Tetapi jalan-jalan Tuhan sungguh sangat-sangat rumit. Mungkin kalau kita berada dalam posisi Yusuf, kita nggak akan sanggup. Tetapi saya mau katakan dan ajak kita, seberat apapun pergumulan kita dan masalah kita, bersyukurlah. Karena apa? Itu tanda-tandanya bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita sedang dipantau oleh Tuhan. Ada CCTV-nya Tuhan yang memantau kita. Jadi intinya di sini bahwa menjadi Kristen itu tidaklah mudah. Kita tidak boleh menjadi Kristen yang murahan, Kristen yang gampangan. Kalau misalnya kipasnya nggak hidup di sini, kita nggak mau datang ke gereja. Kalau nggak ada keyboard, kita nggak mau datang ke gereja. Nah, itu kan termasuk ciri-ciri dari Kristen murahan, Kristen gampangan. Dengar baik Bapak Ibu, kita tidak boleh takut dengan tantangan. Kita tidak boleh takut dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Karena saya mau menyampaikan kabar baiknya. Jika kita berada dalam tantangan, jika kita berada dalam kesulitan, kabar baiknya kita bisa membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam diri kita. Amin. Bagaimana kita mau mengalami mujizat kalau kita tidak ada dalam tantangan? Bagaimana kita mau mengalami berkat Tuhan kalau kita tidak berada dalam situasi dan kondisi yang sulit? Bagaimana kita bisa jadi bersaksi bahwa Tuhan pernah tolong saya sampai saya di tempat yang terendah?
Jadi Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi apapun, seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah tidak ada jawaban, tetaplah intim dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Bagaimana saya mau bisa intim dengan Tuhan? Masalah. Jawabannya fokuslah. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Kalau kita berada misalnya dalam labirin ini, kita jangan sembarangan berlari, seperti yang dibilang oleh Rasul Paulus kan. Kalau kita menjadi pelari yang sembarangan berlari, ya habis tenaga kita. Atau kalau ada masalah, kita seperti petinju yang memukul dengan sembarangan, habis juga tenaga kita, energi kita untuk hal yang sia-sia. Kita akan berputar-putar di dalam masalah kita tadi. Berlarilah dengan hikmat, memukullah dengan hikmat. Saya bukan mau bilang kita memukul orang, memukul masalah kita. Tidak peduli siapapun saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah ciptaan Allah dalam Kristus Yesus, dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Alkitab yang menulis itu. Di mana? Bapak Ibu baca di Efesus 2 ayat 10. Maaf. Seandainya ada anak yang lahir tidak diinginkan orang tuanya. Saya mau katakan, anak itu pun memiliki rancangan Tuhan. Rancangan terbaik Tuhan ada dalam anak itu. Apalagi kita, lahir dari orang tua yang lengkap. Seorang anak yang tidak diinginkan orang tuanya saja, Tuhan berikan rancangan terhebat. Allah tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat buat kita. Dan kabar baiknya, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara masing-masing. Amin. Iblis pun tidak, Bapak Ibu. Jadi siapa yang menggagalkannya? Iblis itu hanya bisa membuat Bapak Ibu kehilangan fokus. Dia goda, dia tarik ke sana, dia tarik kemari. Allah kalau sudah memberi rancangan terbaik buatmu, tidak ada seorang pun yang menggagalkan, kecuali dirimu sendiri. Iblis itu hanya menggodamu, mengalihkan perhatianmu, mengalihkan fokusmu, sehingga rencana Tuhan yang seharusnya bisa terjadi dalam 5 tahun, ya syukur-syukur nggak gagal, tapi kita terima 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Itu yang harus kita imani. Tuhan itu baik dan teramat baik buat kita. Kitalah yang menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah menyalahkan setan atau iblis. Dia hanya menggoda kita. Ibarat maaf kalau ketika kita melakukan pekerjaan kita, toh ada aja godaan untuk melakukan ini, melakukan itu. Sekalipun saat ini krisis melanda kita, virus 19, COVID-19 itu sudah sampai ke tempat-tempat terpencil sekalipun. Pengaruhnya apa? Bagi perusahaan-perusahaan, mulailah dia mengalami kerugian sedikit-sedikit, mulai bangkrut, mulailah PHK. Ditambah lagi kemarin undang-undang ketenagakerjaan katanya yang baru, Omnibus Law. Kita belum baca, kita belum pahami, kita sudah demo. Di benak kita sudah ada ketakutan duluan. Mau jadi karyawan apa saya ini nanti?
status nggak jelas. Selama ini saja saya sudah pergi pagi pulang petang. Ditambah lagi nanti undang-undang ini, kalau jadi bisa jadi P15. Pergi pagi pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pensiun pun penuh penderitaan. Nah itu, takut kali kita kan dengan undang-undang ini. Tapi syukurlah, pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Pasti undang-undang itu adalah yang terbaik buat kita. Kita tidak perlu takut. Kalau nggak bisa beli rumah sederhana, ya beli rumah sangat sederhana. Itu dia. Jadi di tengah kesulitan ini saya mau bilang, sebesar apapun masalah Bapak Ibu, masalah saya, kita tidak perlu takut. Kita berjalan terus sampai kita menemukan di mana puncak tertinggi kita. Karena Tuhan sediakan itu buat kita. Jangan sampai nanti rancangan baik Tuhan itu kita terima 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, bahkan tidak pernah kita terima. Karena apa? Karena tidak fokus tadi. Kita talingkar. Saya kasih contoh lagi. Seharusnya perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir itu ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu, logikanya kalau berjalan kaki saat ini itu hanya butuh 21 hari. 21 hari. Kalau naik bis ini hanya 12 jam dari Mesir sampai ke Israel. Jalan kaki 21 hari. Tetapi karena kedegilan tadi, satu generasi nggak masuk ke sana. Demikian juga hidup kita. Jangan karena kedegilan hati kita, ketidaksetiaan kita, ketidaktaatan kita tidak pernah menerima mahkota dari Allah. Ini Firaun kan memberikan mahkotanya kepada Yusuf. Ada yang lebih baik lagi. Kita nantikan bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan itu buat saudara dan saya. Amin. Semoga kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan bagi kita sebesar apapun pergumulan Bapak Ibu. Saya minta jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Melihat jalanmu, saat
biarlah kebenaran firman yang telah kami dengarkan itu berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak perlu takut dengan situasi dan kondisi apapun. Biarlah kami tetap fokus kepadamu hingga saatnya tiba kami menerima mahkota terbaik darimu. Bekerjalah Engkau di dalam kehidupan kami Bapa, dan kami bersedia agar Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau, sehingga sekalipun iblis tidak akan merebut kami, karena Engkau telah memberikan rancangan terbaik membuat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.